Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Reza Rizky Kurniawan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah materi tentang teori pembangunan ekonomi. Baik, langsung saja ke materinya. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Teori Arthur Lewis. Teori ini membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Dalam teorinya, Lewis berpendapat bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan yang dengan industri sebagai sektor utama. Lalu yang kedua ada teori Rostow. Teori ini sangat populer dan paling banyak mendapatkan komentar dari para ahli. Menurut pengklarifikasian Todaro, teori Rostow ini dikelompokkan ke dalam model jenjang linear stage mode. Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi dari saya. Saya lanjutkan kepada Sulis. Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap. Nah, yang pertama yaitu masyarakat tradisional, the traditional society, dan yang kedua prasyarat untuk tinggal landas, the production for take off, dan yang ketiga yaitu tinggal landas, the take off, dan yang keempat yaitu menuju kedewasaan, the drive to maturity, dan yang terakhir yaitu masa konsumsi tinggi, the age of high mass consumption. Big Push Theory. Teori ini yaitu adanya rencana dan program investasi skala besar untuk mempercepat industrialisasi negara-negara di Eropa Timur dan Tenggara. Teori ini digunakan pada negara berkembang untuk memotong rantai kemiskinan dengan cara investasi berskala besar di sektor industri. Teori pembangunan ekonomi FEEI Ranis. Suatu negara yang kelebihan buruh dan perekonomiannya miskin sumber dayanya, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian. Di tengah pengangguran yang hebat dan tingkat pertumbuhannya penduduk yang tinggi, ekonomi pertaniannya sangat macet. Pertumbuhan berimbang dan tidak berimbang. Pertumbuhan berimbang butuh keseimbangan antara berbagai industri barang konsumen, antara barang konsumen dan industri barang modal. Juga berarti keseimbangan industri dan pertanian antara sektor dalam negeri dan ekspor. Diperlukan keseimbangan antara overhead sosial dan ekonomi serta investasi langsung produktif antara ekonomi eksternal vertikal dan eksternal horizontal.